Baik, Bapak Ibu, sepertinya ini sudah saya record ya. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu kelompok 11 kelas 14 Bintek Iya, Pak. Informatika. Ya, ini kita melakukan diskusi tentang temanya adalah kesulitan dalam mengukur ketercapaian pembelajaran siswa. Nah, anggota kelompok 11 adalah ada Bu Yuni Tri Supanti, Ibu Kristina Sri Purwanti, Ibu Tuti Rizky Purwati, Bapak Iwan Kurniawan, dan saya sendiri Zainal Abidin. Identifikasi masalah, mengapa sulit mengukur ketercapaian siswa dalam pembelajaran. Nah, kita sempat bahas dan akhirnya kita memunculkan dua identifikasi masalah, yaitu guru. Yang pertama, guru belum menguasai materi. Yang kedua, guru belum menemukan indikator pengukuran sesuai pedoman penilaian. Karena mungkin masih kurikulum baru. Rumusan masalah yang didapat adalah bagaimana self-assessment dapat digunakan untuk mengukur proses pembelajaran. Yang kedua, mengapa tahapan self-assessment perlu dilakukan dalam pembelajaran. Nah, solusinya adalah perlu dipelajari secara lengkap mengenai asesmen penilaian untuk bisa memahami proses asesmen awal pembelajaran. Dengan melakukan proses self-assessment, murid akan terlatih untuk mengevaluasi diri mereka sendiri. Yang kedua, setelah mengumpulkan informasi melalui self-assessment, penilaian diri, pendidik bisa melakukan proses pembelajaran dan mengakhirinya dengan evaluasi sebagai bagian dari asesmen. Fungsi evaluasi yaitu evaluasi memiliki 3 fungsi dalam pelaksanaannya. Yang pertama adalah berfungsi untuk pembelajaran, yang kedua berfungsi untuk proses pembelajaran, yang ketiga berfungsi untuk penyelesaian pembelajaran. Kesimpulannya adalah metode self-assessment dapat diberikan di awal ataupun diberikan pada saat proses atau formatif dan diberikan di akhir pembelajaran. Terima kasih. Barangkali ada Bapak Ibu yang mau nambahi? Silahkan. Baik, Pak. Ya, silakan Bu. Ya, menurut saya ini sudah sudah mencakup semuanya, karena kalau di kurikulum Merdeka kan kita dituntut melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya, benar Bu. Ya, jadi kita memang harapannya itu kita bisa menerapkan di antara ketiganya ini. Jadi antara diferensiasi konten, proses maupun diferensiasi produk. Namun kan memang tidak harus semuanya, tergantung dengan materi dan kondisi pembelajaran yang kita lakukan. Benar. Saya kira cukup, Pak. Ya. Barangkali ada Bapak Ibu guru yang lain mau nambahi? Bu Tuti. Mohon izin. Oh ya, Pak Iwan. Ketua. Silakan Pak Iwan. Iya. Kaitannya dengan teknisnya, mungkin di raport Merdeka yang baru ini ada beberapa kajian baru ya tentang ketercapaian mana yang sudah maksimal dan ketercapaian mana yang perlu ditingkatkan. Nah, itu mungkin menjawab keresahan kita mungkin ya. Jadi kemarin itu waktu disosialisasi rapor itu berarti murid yang nilainya 60 atau 65 itu ternyata kita harus memberikan aplaus peningkatannya dia itu di salah satu tujuan pembelajaran itu mungkin salah satu ada yang baik gitu loh. Maksudnya walaupun nilainya 65. Demikian juga nilai yang 80 itu mungkin di salah satu UH-nya, di salah satu penilaian sumatif atau formatifnya itu ada yang rendah.
Itu menurut saya tambahan aja sih, matur nuwun. Jadi pada intinya nilai akhir nanti tidak hanya sebatas angka ya Pak, dilihat dari berapa tujuan pembelajaran yang sudah dicapai dengan baik oleh siswa ya. Iya, normatif apa di deskripsinya malah angka tidak istilahnya tidak menjadi itu tadi yang nilainya 80 pun masih bisa dia perlu ditingkatkan di bagian mana. Sebaliknya nilai 65 itu mungkin dia sudah tercapai pada tujuan pembelajaran yang mana, kan begitu. Maksudnya seperti itu, bukan menisbikan nilai sih, tetap penting nilai. Karena angkanya itu adalah rata dari nilai TP ya Pak ya. Jadi di TP tertentu bisa betul, jadi nilainya maksimal, ada di salah satu TP nilainya kurang maksimal. Nah, betul lah, seperti itu Pak. Jadi pada akhirnya kelompok kita mengambil kesimpulan yang pertama adalah gurunya yang belum menguasai materi dan juga belum menemukan indikator pengukuran sesuai pedoman penilaian. Kalau yang ini saya mau nambahi Pak, karena di kurikulum Merdeka itu kan masih baru Pak. Jadi pada masa transisi itu kadang-kadang guru masih terpampang pakai KD Pak. Iya Pak, monggo Pak. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada tambahan, berarti diskusi kelompok kita selesai dan nanti segera kita upload ke LMS biar tugas kita selesai. Nah ini baik, terima kasih. Kita perlu lihatkan wajah enggak? Buat di screen. Baik. Oh iya. Baik, ini saya print screen nggih. Ini view-nya tak ubah ke galeri. Baik, terima kasih. Ini saya screen. Select area. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga kita semua bisa lolos sampai akhir dan dapat banyak manfaat. Assalamualaikum, selamat siang. Monggo.